Baik, pemirsa kembali lagi di Metroplex Siang dan saat ini kita akan memberikan informasi yang sangat menarik tentang seni yang berasal dari Tiongkok. Nah, ini berkembang sejak abad ke-6 dan seni ini memperlihatkan kerumitan bentuk dan biasanya digunakan untuk dekorasi atau mungkin saat ini udah buat hadiah ya. Wah, seru banget, ini banyak sekali yang kita contohnya ya. Tentunya selain menjadi dekorasi yang nilainya sangat tinggi, ini sekarang menjadi populer loh di Indonesia, Grace. Wow. Banyak yang menggunakan, salah satunya adalah mungkin salah satu selebriti atau penyanyi terkenal di Indonesia juga menggunakan karya seni ini untuk membuat undangan pernikahannya. Nah, tentunya selain itu juga bisa menjadi souvenir juga. Hadiah-hadiah yang sekali. lucu ya. Nah, tentunya ada telah hadir bersama kami ada seniman karakteristik, ada Dewi Kocu. Apa kabar? Selamat siang Mbak Dewi. Ini bisa dibilang Mbak Dewi ini adalah seniman karakteristik pertama ya di Indonesia. Betul. Ya? Wow, menarik sekali. Sebenarnya karakteristik kalau menurut katanya adalah menggunakan cutter ya, betul ya? Iya, asal katanya karena menggunakan cutter, jadi makanya namanya karakteristik. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut nih. Kenapa memilih karakteristik sih Mbak? Jadi waktu itu awalnya saya pertama kali melihat kesenian ini di sebuah majalah fashion. Oke. Lalu di sana saya melihat ada sebuah paper cutting sederhana. Terus habis itu saya perhatiin bagaimana sih proses pembuatannya. Lalu kemudian cari kertas yang bekas di kantor yang sudah tidak terpakai. Lalu juga awalnya saya masih pakai gunting kecil. Masih pakai gunting kecil, habis itu saya cari pola, di print dulu di kertas yang bekas itu. Lalu dipotong-potong, tapi ternyata ada bagian-bagian yang sulit dan tidak terjangkau oleh gunting. Jadi akhirnya coba cari cutter nih, kayaknya harusnya dipotong pakai cutter deh. Jadi akhirnya menemukan kemudahan dengan cutter. Akhirnya setelah karya kedua dan seterusnya dan sampai sekarang semuanya menggunakan cutter. Oh, justru awalnya menggunakan cutter itu karena nggak sengaja karena sebetulnya. nggak sengaja, karena gunting mencari kecilnya itu cara lain gitu. Soalnya nggak gunting nih bagian kecil gini gimana cara guntingnya nih. Jadi ini tidak sempat mengikuti pelatihan mungkin untuk karakteristik ini? Mungkin karena dulu saya kuliahnya arsitek ya. Kalau dulu saya kuliahnya arsitek kan kita teman-teman arsitek udah biasa ya membuat maket. Maket, betul. Dan pasti kita familiar sekali dengan cutter, dengan bahan-bahan kertas lainnya juga. Wow, menarik sekali. Dan ini sudah berapa lama nih Mbak menekuni seni karakteristik ini? Ini tahun ke-5 saya. Tahun ke-5 di Indonesia ya? Di Indonesia, betul. Gimana tanggapannya dengan seni karakteristik ini? 5 tahun itu, waktu itu saya masih menjalankan karakteristik ini sebagai pekerjaan sampingan saya. Jadi selama di kantor itu, selama 3 tahun saya bekerja di kantor sambil menemukan ini adalah kerjaan sampingan saya. Tapi setelah 2 tahun terakhir saya baru resign. Akhirnya menekuni ini? Iya, untuk menjadi seniman kertas yang full time. Oke, Grace, tadi kan saya sempat bilang ya ada salah satu penyanyi terkenal di Indonesia yang menggunakan jasanya Mbak Dewi nih untuk membuat undangan pernikahannya dia. Nah, kita bisa ngeliat nih pemirsa, ini ada satu hasil karya ya. Bisa dilihat bahwa ini rumit sekali loh, Grace ya. Lihat tuh. Oh, mungkin harus diginiin kali Yuda. Coba ya kita kelihatannya, karena nanti kelihatan muka saya malah ya. Tuh, lihat. Iya, betul. Luar biasa, ini sangat detail sekali, kita bisa ngeliat nih pemirsa ya. Dan ini buatan Mbak Dewi sendiri? Kalau yang untuk mass production, pembuatannya tidak menggunakan cutter sih. Oke. Tapi tetap aja, Grace ya. Betul. Sangat presisi sekali loh ininya ya. Luar biasa loh. Sangat terlihat detailnya ya. Wow, nah, ini waktu awalnya idenya datang dari mana untuk membuat karya ini? Salah satu contohnya ini adalah? Ya, awalnya yang dari majalah itu. Itu aja, majalah itu. Lalu kemudian saya kebutuhan kita angkat kado itu besar sekali kan. Dalam 1 bulan itu kita bisa ada teman yang ulang tahun lah, atau menikah, atau kerabat siapa aja gitu yang membutuhkan kado pastinya. Lalu kebetulan saat itu ada keponakan saya nih yang lagi mau ulang tahun. Jadi saya pikir kayaknya lucu ya dibuatin ini ya. Dibuatin bentuk-bentuk misalnya keranjang bayi atau bentuk balon-balonan kayak gitu. Jadi akhirnya karya pertama saya waktu itu untuk keponakan saya. Untuk keponakan saya. Jadi melihat tanggapannya bagus, habis itu kemudian saya berikan kado-kado lain untuk atasan saya, untuk teman-teman terdekat juga, keluarga juga. Dan sekitar 20 karya pertama saya itu buat kado malah. Oh iya, betul. Jadi dari situ semua orang mulai ngomongin tuh ya, langsung berkembang. Iya, kemudian akhirnya dari kerabat dekat akhirnya mulai ada yang pesen untuk dikasih ke kerabat yang lain juga. Lalu kemudian karena saya backgroundnya ada fotografi juga, jadi akhirnya semua karya saya dokumentasikan dengan baik untuk kebutuhan saya untuk dibuat di website, dan sosial media. Oke, nah untuk karakteristik ini, apakah dia harus menggunakan kertas yang spesial, yang khusus mungkin? Kertas spesial sih enggak ya. Jadi kalau kertas yang biasa yang ada di depan gelas itu kertas yang biasa dipakai untuk wedding invitation. Untuk undangan pernikahan. Justru memang itu kertas yang sudah ada, tapi sama Mbak Dewi langsung coba gimana caranya di-twist gitu dan jadi juga itu produk lokal. Kertas ini adalah kertas produksi lokal, bukannya impor dari mana juga gitu. Wow, sangat menarik sekali ya Yuda ya. Nah, tapi pemirsa kita masih akan melanjutkan lagi nih perbincangannya. Untuk itu tetaplah di Metroplex Siang.
Kembali lagi di Metro Plus yang pemirsa, dan tentunya kali ini saat yang seru sekali ya, bahwa sekarang kita hadir bersama kita adalah ada Mbak Dewi Kocu, seorang seniman kateristik. Nah, kateristik itu tadi sempat dimulai dari kata kater. Kater. Nah, Dan ini nih, kita udah ada ini kita juga udah ada Yuda. nih, ternyata kita sudah diberikan Kita akan mencoba pemirsa. satu karya ya, yang saya nggak tahu ini apa, kita akan jadi bagus atau kita malah rusak ya Grace. Mari kita belajar dari Kita belajar, ahlinya coba ya. Mbak Dewi ini coba jelasin gimana caranya. Ini salah satu proses juga ya pemirsa ya, gimana cara kita melihat proses pembuatannya pembuatan seni kateristik. Jadi cara pegang cutternya itu seperti kita memegang pensil. Oh beda ya, jadi emang tidak seperti, kalau bisa cutter gini aja kan ya? Iya, Kalau kayak pegang pensil aja kayak biasa. Karena ibaratnya kita lagi ngelukis, cuma kali ini kita lagi ngelukis pakai cutter. Oke. Gitu. Oke. Lalu langsung digoresin aja. Garisin aja, ikutin aja nih Ikutin outline. aja garisnya, karena garisnya udah dipandu juga. Ini Nah, ya. pemirsa mungkin bisa dilihat bahwa sekarang kita ini sebetulnya sudah dibantu ya. Karena kalau enggak berantakan juga kita. Nah, iya. Oke. Kok saya takut ya Grace ya? Jadi I see. Oke, jadi kita ngikutin garis yang sudah ada ini ya Mbak ya. jadi proses pembuatan desainnya pun dari komputer. Oke. Supaya nggak salah juga waktu kita motongnya di kertas itu langsung. Nah Mbak Dewi, untuk bisa menjadi seorang seniman kateristik tuh harus punya keahlian khusus nggak sih? Keahlian kalau menurut saya akhirnya ada dua. Jadi satu yang penting dari kateristik ini adalah kemampuan untuk membuat desain. Satu. Oke. Kedua adalah kemampuan untuk memotong dengan rapi. Karena percuma kalau misalnya gambar bagus tapi hasil potongnya kurang rapi. Betul. Begitu Iya, juga iya. sebaliknya. Jadi dua skill itu yang harus utama kita punya. Salah satu skill yang tidak saya punya adalah motong rapi nampaknya. Saya ini udah mulai berantakan nih guys. Sama, saya juga tidak bisa menjadi seniman kateristik ya. Nah tapi kalau untuk di dunia sendiri sebenarnya sudah banyak nggak sih Mbak untuk seni kateristik ini? Karena tahun lalu aja saya udah mengajar ke lebih dari 500 murid. Itu 500 murid itu yang saya ajarkan secara langsung. Belum lagi yang mereka belajar sendiri melalui YouTube. Oke, ini murid yang 500 ini apakah berawal dari workshop kah atau Iya, undangan? awalnya dari kah? workshop. Jadi memang Mbak Dewi sendiri yang mengadakan workshop itu? Saya yang punya inisiatif untuk mengajarkan Oke. kesenian ini kepada masyarakat juga karena tiap hari saya terima banyak pertanyaan gitu. Gimana sih cara pembuatannya? Apa aja sih bahannya? Kayak gitu. Bener nggak sih alatnya cuma cutter aja? Ya memang iya, alatnya cuma cutter aja dan alatnya dan bahannya memang cuma kertas aja gitu. Tapi ini segitu masif dalam arti ini satu barang-barang yang mudah untuk ditemui. Betul. Nah ini nggak takut kalau misalnya ternyata akan dicontek nih Mbak? Iya. Di contek sih saya nggak takut ya. Justru saya kepengen untuk seni kateristik ini semakin dikenal sama masyarakat Indonesia juga supaya teman-teman kita yang ada di luar kota besar juga sekalipun karena saking sederhananya bahan dan alat yang dipergunakan di sini jadi akhirnya mereka pun bisa berkarya di kota mereka masing-masing. Ya, Oke. setuju banget. Baik Yuda, silakan lanjutkan. Saya tidak punya keahlian. Saya juga di tidak punya, sini. sepertinya begitu ya. Ini di sini agak sedikit susah di sini nih. Iya, saya penasaran dengan harganya nih Mbak Dewi. Kalau dilihat di sini ini ada satu lagi nih yang cukup rumit ya. Nah, Sketsa wajah. betul. Nah, untuk ini berapa biasanya harga yang ditaruh di sini? Kalau untuk sketsa wajah yang ukuran paling kecil itu ukuran 30 kali 30 cm. Itu 30 mulai dari kali. 940.000. 940.000 ya. Nah, Kamu pernah mau ya Grace membuat ya? Lukisan wajah kamu buat ya? hadiah. Iya, Iya, biasanya pernah membuat juga. satu karya kateristik yang sulit banget. Yang sulit banget waktu itu saya pernah membuat sebuah karya lukisan perjamuan kudusnya Yesus bersama 12 muridnya itu. Oke. Ukurannya 2 meter. 2 meter? 2 meter. Dan apakah Sebesar itu ini ya. Mbak Dewi sendiri yang mengerjakan apa dibantu juga? Saya buat kalau yang Sendiri? itu, kalau untuk yang pesanan khusus seperti itu saya merasa ada keinginan aja untuk motong langsung Berapa sendiri lama itu gitu. membuat? 3 bulan yang itu. 3 bulan? 3 bulan. Jadi kerjaan Mbak Dewi 3 bulan itu aja ya? Enggak sih, kami juga sama yang lain. Oke, ini kalau misalnya sekarang 3 bulan penuh presisi seperti itu, ada nggak tiba-tiba, aduh salah dan harus mengulangi lagi? Harus ngulang sih enggak, yang ada paling kita harus akalin aja sih. Kalau misalnya sampai ada kesalahan berarti kita harus akalin ini gimana caranya supaya lanjut terus kali. Karena sayang ya udah dikerjain sebulan tahu-tahu di tengah jalan ada yang Sebulan motor. ya, 3 bulan lama sekali. Tapi kalau misalnya salah sih jarang sih ya sebenarnya. Karena memang dari awal sudah karena awalnya memang diperhitungkan sudah ya. dibantu dengan program komputer juga. Jadi ya Oke. salah Tinggal bisa mengikuti diminimalisir. garisnya. Nah ya. ini yang saya penasaran depan kita nih Grace, ini kan ada makanan, apakah Oh, iya. seni Oh, iya, benar. kateristik ini juga ternyata bisa motong makanan? Ini Iya, bagaimana iya. sebetulnya? Memotong makanan dan cutter kah atau seperti apa? Jadi prinsipnya kateristik saya bisa terapkan juga di medium lain. Salah satunya ada medium makanan dan juga Oke. yang ada di sebelah sana itu Oke. adalah untuk dekorasi kue. Oh, nah ini nih Dekorasi kue loh, guys. sepertinya Dekorasi kue. contohnya ya. Jadi ini adalah Itu adalah rumput laut. rumput laut Rumput yang laut yang dipotong. yang dipotong ya. Tuh. Ini mungkin Butterfly. Oh iya.
Tuh lihat ya, Tuh. pemirsa ya. Nah, jadi kesenian ini saya namakan norigami karena dari kata nori kan artinya rumput laut ya. Oke, norigami. Norigami. Ya, jadi sushi yang biasanya sushi kan pasti dibalut dengan rumput laut Betul. ya. Iya. Oke, semua kan? Nah, yang ini yang di depan kita ini sushi yang udah dibalut dengan norigami. Oh, hasil dari buatan dari- Mbak Dewi juga betul. ya, karakteristik ya. Dan ini kebetulan Wow. saya bekerja sama dengan sebuah restoran Jepang yang ada di Jakarta juga untuk memasarkan produk ini. Biasa ya. Menarik Ternyata sekali. seni ini tidak hanya untuk hadiah, untuk undangan, bahkan bisa untuk makanan juga. Iya, Tidak dan tidak sebatas terbatas kertas di juga. kertas ya, Betul. jadi bisa juga digunakan di sini. Baik Mbak Dewi, terima kasih sekali sudah berbagi dengan kita tentang seni karakteristik ini. Dan semoga sukses ya ke depannya untuk Amin. pekerjaan di seni karakteristik ini. Sama-sama. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami bersama Anda. Waktunya kita untuk pamit undur diri. Saya Grace Blessing. Saya Yuda Perdana. Sampai jumpa. Sampai jumpa.